Shalom adik-adik, jumpa lagi pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Semoga adik-adik boleh tetap bersemangat mengikuti ibadah, adik-adik juga boleh tetap sehat, dan kiranya boleh mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Nah, mari saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kakak mau ajak kita menyanyi satu lagu sekolah minggu, yaitu Bertambah-tambah Dalamnya. Mari kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali pada pagi ini. Kita mulai belajar pelajaran Alkitab yang baru. Dan kita tetap bersyukur pada Tuhan senantiasa yang memelihara kita, yang dalam pekerjaan online baik di sekolah maupun di rumah. Nah adik, marilah kita dengan sikap yang baik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita. Bapa dalam surga, sekali lagi kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu, kami boleh merasakan berkat yang Kau berikan pada keluarga kami, pada kami sampai pagi ini. Kiranya Tuhan sertalah kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, sehingga firman-Mu boleh hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami serahkan waktu singkat ini dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Nah, adik-adik,
selama Raja Saul masih hidup, dia ingin sekali membunuh Daud jika ada kesempatan yang baik. Tetapi bagi Daud, jika ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, Daud tetap tidak mau membunuh Saul atau mengambil langkah tersebut, sebab Daud berpikir Raja Saul juga diurapi oleh Allah. Adik-adik, setelah Raja Saul mati, Daud menjadi raja bangsa Israel. Daud adalah seorang raja yang baik. Dia meminta Allah untuk menolongnya, memimpin umat Israel, dan menjadikan mereka suatu bangsa yang kuat. Daud mentaati dan melayani Allah, begitu juga bangsa Israel. Pada suatu musim semi, ketika tentara Daud pergi berperang, Daud tinggal di rumah, meskipun dia seharusnya memimpin para tentara dalam pertempuran. Dia malah tetap tinggal di Yerusalem. Suatu malam, saat Daud duduk di bagian atas istananya, dia melihat seorang wanita yang cantik. Daud lalu berusaha mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Batseba, istri Uria, salah seorang tentara Daud yang paling kuat dan paling berani. Tetapi Daud tidak mau berpikir tentang diri Uria. Dia hanya ingin berpikir tentang Batseba dan memiliki Batseba sebagai istrinya. Ini suatu perbuatan yang sangat egois dan jahat. Lalu Daud berdosa karena mengambil Batseba seolah-olah dia adalah istrinya sendiri. Hal itu sangatlah buruk. Lalu Daud memikirkan suatu cara yang sangat jahat dan kejam untuk menyingkirkan Uria. Dia dapat tetap memiliki Batseba. Daud mengirim surat kepada Yoab, yaitu pimpinan pasukannya. Yoab tempatkan Uria di garis depan pertempuran dalam keadaan yang paling berbahaya. Sementara dia berada di sana, pastikan bahwa dia terbunuh. Nah, jadi Yoab melakukan seperti yang diperintahkan, dan di dalam pertempuran berikut Uria diserang oleh musuh dan mati. Ketika Daud mendengar kabar tentang Uria, dia sangat senang. Sekarang Batseba dapat sepenuhnya menjadi miliknya. Tapi Allah tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Daud. Dan Allah telah mengutus Nabi Nathan untuk berbicara kepada Daud. Inilah yang dikatakan Nabi Nathan kepada Daud. Ada dua orang dalam suatu kota. Yang satu kaya dan yang memiliki banyak domba dan ternak. Dan yang lain miskin dan hanya memiliki seekor anak domba. Orang yang miskin itu sangat mengasihi anak dombanya seperti anaknya sendiri. Dia membawanya ke dalam rumah, memberi makan dari piringnya sendiri, dan
menggendongnya ketika anak domba-domba itu lelah dan mengantuk. Tetapi suatu hari terjadilah sesuatu yang menyedihkan. Beberapa orang datang mengunjungi si kaya. Dia tidak ingin menyembelih anak domba milik. Dia tidak ingin menyembelih salah satu dari domba-domba kepunyaannya sendiri. Maka ia mengambil anak domba milik si miskin itu, memanggangnya dan menghidangkan kepada para tamunya. Setelah mendengar kabar itu, Daud sangat marah ketika dia mendengar cerita Nabi Nathan itu. Orang kaya itu seharusnya dihukum karena perbuatannya kepada orang miskin itu. Dia bersuruh dengan lantang. Maka Nabi Nathan berkata, "Engkaulah yang berlaku tepat seperti orang kaya dalam cerita ini. Allah menjadikanmu sebagai raja dan memberimu sebuah istana yang indah, pakaian yang mahal, dan banyak hal lain, tetapi engkau tidak puas. Engkau berdosa terhadap Allah dengan membunuh Uria dan mengambil istrinya, dan engkau akan dihukum karena kesalahanmu." Dengan segera Daud sadar bahwa dia telah tidak taat kepada Allah dan dia sangat menyesali dosa-dosanya. Dia menulis sebuah mazmur yang lebih mirip seperti sebuah doa yang panjang, yang menceritakan tentang apa yang telah dilakukannya dan bagaimana perasaannya. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita dapat mengambil maknanya bahwa Allah mengampuni kita ketika kita mengakui perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan. Dan Dia memberi kita kelepasan dan sukacita selamanya. Ada di ayat hafalan pelajaran ini terdapat dalam kitab Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a yang berbunyi, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa menarik pelajaran bahwa Allah mengampuni kita ketika kita mengakui perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan. Dia akan memberi kita sukacita. Oke, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Wawan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitasnya yaitu tentang seorang miskin memberi makan dombanya. Nah, aktivitas yang pertama yaitu mencocokkan gambar. Kalau adik-adik lihat di atasnya tertulis tentang kasih Allah tidak mungkin gagal. Adik-adik disuruh untuk mencari bentuk yang tepat untuk setiap tempat yang kosong, lalu hubungkan dengan garis dari setiap bentuk ke tempat kosong yang benar, atau tuliskan kata yang tepat di dalamnya. Nah, bacalah ayat ini dengan suara yang keras. Ayatnya ada di bawah, yaitu Mazmur 51 ayat yang ke-30, ayat 3a.
Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya, adik-adik disuruh untuk menuliskan doa kalau adik-adik mengingat ada hal-hal yang adik-adik perbuat itu salah. Adik-adik dapat menulis di dalam doa dan memohon supaya Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan atau dosa dari adik-adik. Dan untuk aktivitas yang terakhir, masih sama seperti minggu lalu, yaitu membuat kubus. Adik-adik dapat membuatnya sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kertas tersebut. Nah, jikalau adik-adik sudah selesai membuatnya, silakan difoto aktivitasnya lalu dikirim ke grup WA kelas kita. Dan juga untuk yang terakhir, kakak minta untuk ayat hafalan, adik-adik dapat membuat video dan juga dapat mengirimkannya di grup, sehingga kakak dapat melihat adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Oke, nah demikian aktivitas kita dan juga ayat hafalan dan juga ibadah kita pada hari ini. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sebelum kita beraktivitas, kakak mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menyadari akan setiap salah kami, akan segala dosa kami. Seperti Raja Daud, Tuhan, ketika dia melakukan kesalahan, Engkau menegur dia melalui Nabi Nathan. Dan biarlah kami juga boleh sadar Tuhan akan setiap kesalahan kami dan kami boleh datang kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam kami melakukan segala kegiatan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!